乖乖，乖乖，要真心悔改，来，回头做孝顺的小孩。点水系统，这是通过锤的。Di sebuah pedesaan kecil yang berdiri di atas rawa, kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berdebat dengan ayahnya tentang apakah si ayah sedang menutup mata atau pura-pura tidak mendengar keluhan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Kesusahan setelah terkena masalah yang sangat kompleks, sedangkan si ayah sendiri hanya sibuk dengan pencitraan. Apakah benar si ayah sedang menjalankan amanahnya atau justru sebaliknya? Karena si ayah hendak berangkat mencari ikan, si ayah pun menyuruh si anak masuk ke rumah dan mengatakan bahwa siluman akan memakannya jika ia tak mau masuk ke rumah. Si anak yang tak percaya tentang siluman pun bertanya kepada si ayah tentang wujud siluman itu. Mendengar itu, si ayah pun meminta si anak untuk melihatnya sendiri di dasar rawa. Si anak pun menangis karena telah diprank oleh ayahnya. Si ayah pun mencoba menghibur anaknya dengan melakukan beberapa atraksi renang di mana hal itu cukup sukses membuat anaknya tertawa gembira. Namun tak lama setelah itu, si ayah tidak lagi nampak di permukaan, yang kemudian diikuti dengan air rawa yang seketika berubah warna menjadi merah. Sangat-sangat mengerikan sekali. Dan ternyata si ayah telah dimangsa oleh seekor siluman dugong. Mendengar kejadian itu, datanglah seorang pendeta yang mengaku sebagai pembasmi siluman. Kita panggil saja Man. Dengan ritual-ritual yang Man lakukan, ia berhasil membunuh seekor ikan pari raksasa, di mana ia mengklaim bahwa makhluk itulah yang selama ini menjadi monster di rawa itu. Warga pun dibuat sangat senang karena kini merasa telah aman. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pemuda yang bernama Jiang. Jiang mengatakan bahwa ikan pari itu bukanlah siluman rawa, sedangkan siluman yang asli kini masih berkeliaran bebas di dasar rawa. Man yang merasa diremehkan sebagai membasmi siluman tak terima dan malah menuduh Jiang sebagai bocah ingusan yang tak tahu apa-apa. Kemudian Jiang malah diikat agar tidak banyak omong. Semua orang yang merasa sekarang keadaan sudah aman, kini melakukan selebrasi dengan berenang-renang ria di rawa itu. Tetapi naas karena ucapan Jiang ternyata terbukti. Ada makhluk buas yang mendekat. Sayangnya Jiang yang diikat pun tak bisa bertindak. Dan tak ada orang yang peduli dengan peringatannya. Alhasil korban pun bertambah. Sementara sisanya sangat ketakutan dan berusaha kembali ke daratan. Namun ternyata darat juga bukan tempat yang aman, karena siluman itu bisa menjulurkan lidahnya untuk menarik mangsanya. Cara terakhir yang bisa Jiang lakukan adalah menyuruh semua orang agar tidak panik dan tetap di tempatnya. Terbukti hal ini cukup efektif, tetapi kemudian seorang anak mengabaikannya karena ketakutan, berlari mencari ibunya. Sang ibu yang tak bisa menerima kenyataan itu pun frustasi dan menjeburkan dirinya ke rawa untuk menantang siluman itu dengan skill emak-emaknya. Disinilah sosok siluman itu menampakkan dirinya yang ternyata memiliki wujud yang sangat menyeramkan.
Belum selesai di situ, tiba-tiba ada seorang bayi yang juga hendak jatuh ke rawa. Beruntung Jiang telah berhasil terlepas dan berhasil menyelamatkannya. Jembatan mereka pun patah yang secara kebetulan memerangkap siluman ikan itu bersama Man yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan ikan itu ke darat. Tetapi karena perbedaan berat yang lumayan jauh, mereka pun kesulitan melakukan hal itu. Para warga yang berusaha membantunya pun juga sia-sia. Lalu tak lama datanglah seorang wanita pembawa harapan yang sangat gong yang berhasil melontarkan siluman itu ke daratan. Nampaknya siluman itu akan melemah ketika terlalu lama di daratan sehingga berubahlah ke wujud aslinya yang menyerupai manusia. Warga yang emosi pun berniat menghakimi siluman itu dengan berbagai senjata. Namun Jiang menghentikannya dan memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya ini. Sebagai pembasmi siluman profesional, ia pun segera membuat persiapan dengan mengeluarkan senjata andalannya yang ternyata hanya sebuah buku kumpulan lagu anak-anak. Dengan ritual ini harapannya ia bisa memberikan pencerahan, tetapi aksi konyolnya ini tidak menghasilkan apa-apa. Justru siluman itu malah emosi dan berbalik menyerangnya. 乖乖，乖乖，要真心悔改来，回头做孝顺的小孩。 Di tengah-tengah kechaosan itu, tiba-tiba datanglah seorang pembasmi siluman wanita yang bernama Duan, yang menghentikan siluman itu dengan mengajar dan menyegelnya di sebuah kantong ajaibnya. Lalu ia menemui Jiang untuk memastikan apakah dia juga benar-benar seorang pembasmi siluman. Jiang pun berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan buku ritualnya yang ia percayai mampu membuat siluman menjadi baik, yang tak lain adalah buku kumpulan anak-anak tersebut. 之初性本善，再加上我独一无二的演绎。谁说的？我师傅。他这是今年期末大师啊！ 哎，别客气了。 Jiang yang merasa sedih dan kecewa pun pergi menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya hari ini. Sang guru lalu menjelaskan bahwa siluman rawa yang baru saja ia hadapi dulunya adalah seorang manusia yang baik. Pada suatu hari ia menyelamatkan seorang anak di rawa, tetapi warga salah sangka dengan mengiranya adalah seorang penculik. Lantas mereka pun membunuhnya dan membuang jasadnya ke rawa sebagai makanan ikan. Disitulah tumbuh kebencian yang sangat besar di dalam jiwanya, sehingga ia berubah menjadi siluman untuk membalaskan dendamnya. Di sini Jiang mulai ragu dengan buku lagu anak-anak yang diajarkan oleh gurunya itu. Bukankah lebih efektif jika ia membasmi siluman itu seperti pembasmi siluman yang lain? Sang guru lalu menjawabnya bahwa membunuh bukanlah cara yang baik. Menghilangkan sifat jahat dan memelihara kebaikan adalah cara terbaik yang bisa dilakukan. Lalu ia juga kembali menyemangati Jiang yang terlihat telah frustasi. 我什么都不会，你是不是找错人了？ 我没有找错人，去吧，去吧。师傅，哎，知道了，努力，努力，师傅，走了。 Di tempat lain terlihat dua orang remaja datang ke sebuah restoran di tengah hutan. Di sana mereka disambut ramah oleh pelayan yang menunjukkan menu makanannya, yaitu puluhan daging babi panggang. Si pelayan pun mempertemukan mereka dengan bosnya, yakni seorang pria glow up yang mempesona, di mana pria itu membuka mulutnya yang ternyata sangat mengerikan. Berusaha melarikan diri, namun hal itu telat, di mana keduanya juga baru sadar kalau ternyata puluhan babi panggang itu perutnya berisi jasad manusia.
Tak lama setelahnya, Jiang juga mendatangi restoran itu. Di dalam ia melihat para pengunjung lain yang sangat menikmati makanannya. Namun bagaimanapun juga ia adalah seorang pembasmi siluman. Dengan mata batinnya ia dapat melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Ketika ditunjukkan menu babi panggang, dengan jelas Jiang melihat perut-perut babi itu dipenuhi oleh daging manusia. Kemudian Jiang memberitahu si pelayan itu kalau dia ini adalah pembasmi siluman. Sampai akhirnya Jiang pun mengakhiri sandiwara itu dengan memukulnya. Tetapi nyatanya ia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkannya. Beruntung Duan datang untuk mengambil alih pertarungan. Dengan mudah ia dapat menghajar siluman-siluman itu dengan sangat brutal. 是你逼我的，别！ Namun siluman-siluman itu hanyalah pemanasan. Sekarang tibalah ia berhadapan dengan si bos yang mampu mengimbanginya. Beberapa kali terkena serangan membuat siluman itu menampakkan wujud aslinya, yang ternyata adalah jelmaan dari siluman babi hutan. Siluman ini pun tak mau kalah. Ia pun mengeluarkan senjata andalannya yang mampu melukai Duan. Begitu ada kesempatan, Duan langsung menyuruh Jiang untuk membantunya dengan mencium siluman babi itu. 我等了很久了，怎么办？主要的元神已经被……请问有没有其他的办法？我妈妈了，要不然大家快快点！好，我行的，我行的，我来了！ Duan kemudian menciumnya sehingga siluman ini kini beralih ke tubuh Duan. Kemudian ia memasukkan siluman itu ke kantong ajaibnya. Namun sayangnya siluman itu sangat kuat sehingga kantong ajaibnya itu pun hancur. Melihat situasi yang semakin chaos, mereka pun kabur meninggalkan tempat itu. Tiba di sebuah sungai, Duan membuka pakaiannya dan menyuruh Jiang menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahan. Jiang yang memiliki cita-cita menjadi biksu pada awalnya menolaknya. Namun karena ini mendesak, ia pun dengan terpaksa melakukannya. Dan ternyata Duan memiliki perasaan yang lebih kepada Jiang, sehingga kini ia meminta Jiang untuk menciumnya. Tak ingin terjebak nafsu, Jiang pun menolak dan segera meninggalkan tempat itu. Besoknya Jiang kembali menemui gurunya. Sang guru menceritakan mengenai kisah dari siluman babi yang dihadapi Jiang. Siluman ini dulu adalah seorang pria baik hati bernama Gong. Tetapi semasa hidupnya ia diperlakukan diskriminatif karena memiliki wajah yang sangat jelek seperti babi. Meskipun begitu, Gong berhasil menikahi wanita yang amat ia cintai. Sayangnya sang istri malah berselingkuh dengan seorang pria tampan. Dan ketika ia mempergoki istrinya, ia kemudian dibunuh menggunakan garpu tanah bermata 9. Karena kebenciannya yang sangat besar tumbuh di dalam jiwanya, Gong pun bangkit menjadi siluman dan bersumpah akan membunuh siapapun yang ia temui. Setelah mengetahui hal itu, Jiang meminta gurunya untuk membantu dalam mengalahkan siluman babi yang sangat kuat. Tetapi sang guru menolak dengan alasan masih sibuk bekerja. Ia kemudian menyarankan kepada Jiang agar meminta bantuan kepada Sun Wukong sang kera sakti yang kini dikurung di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun oleh sang Buddha Agung karena kesalahannya menantang aturan langit. Sebelum pergi, sang guru berpesan supaya Jiang berhati-hati karena Sun Wukong ini sangat sakti dan memiliki banyak akal licik. Tak lupa ia juga memberikan buku lagu anak untuk menghilangkan kebencian di dalam hati Wukong.
Singkat cerita, Jiang berangkat dengan melintasi suatu hutan, tetapi di sana ia malah terperangkap oleh sebuah jebakan. Kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu. Mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat yang bertugas membunuh siluman, sekaligus membunuh pembasmi siluman. Di dalam kereta itu juga keluar beberapa orang lagi yang menjadi tawanan dari geng ini, termasuk Duan yang ikut ditawan. Geng ini lalu menginterogasi mereka satu persatu, dan jika ada yang terbukti terdapat pembasmi siluman, maka akan segera mereka eksekusi. 我不是驱魔人。这么晚还出现在这妖气里， Jiang yang ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya. Tapi kemudian Duan mendekat dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar. Jiang mencarinya ke hutan dan secara tak sengaja ia malah terperangkap. Demi untuk membuktikan hal itu, geng tersebut meminta mereka akan melakukan hubungan suami istri. Berbeda dari Duan yang sangat bersemangat, Jiang menolak karena ia adalah seorang biksu, yang akhirnya karena tak ada pilihan lain, Jiang pun nyaris bersedia. 你可以的！马杆，紧手啊！怎么接上？你来吧！ 出口不入，来！ Sampai akhirnya ia menemukan sebuah fakta kalau ternyata senjata yang tertancap di tangan Duan hanyalah sebuah mainan. Dari sini pun terungkap bahwa ini adalah sandiwara dari Duan yang sangat mencintai Jiang. Secara terang-terangan ia ingin menikahinya, memiliki seorang anak dan hidup bahagia. Namun dengan tegas Jiang menolak karena ia menginginkan cinta yang lebih besar, yaitu cinta dari sang Buddha Agung. Hal itu pun membuat Duan patah hati, kemudian memukul Jiang, bahkan sampai mengurungnya hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong si siluman babi. 上去！ 给水系统！快点啊！追上来了！全速前进！ Lalu Duan meminta Jiang agar turun dari kereta karena ia ingin menabrakkan kereta itu ke siluman. Kereta itu pun hancur berkeping-keping. Jiang sangat cemas melihat Duan yang sepertinya terluka parah. Jiang merasa sedih dan seakan menyesali perbuatan sebelumnya. Namun lagi-lagi ini adalah sandiwara. Duan pun akhirnya mengetahui isi hati Jiang yang sebenarnya. Gong yang terpental ternyata tak terluka sedikit pun dan siap melancarkan serangannya lagi. Beruntung datang seorang kesatria tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas. Ia berhasil menandingi Gong yang membuat Gong melarikan diri. Tak lama muncul kesatria kaki besar yang juga seorang pembasmi siluman. Nampaknya mereka berdua ini saling tak menyukai satu sama lain. 大家明明是跟随着妖气来到这里， Datang lagi kesatria pedang yang menyemarakkan perselisihan mereka. Meskipun ketiganya adalah pembasmi siluman yang sangat sakti, tetapi mereka memiliki sifat sombong yang hanya mementingkan popularitas semata. Jiang yang merasa muak berniat pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian Duan meminta agar diizinkan menemaninya. Tetapi dengan tegas Jiang menolak dan malah menyalahkan Duan karena sudah menghambat perjalanannya. Duan yang merasa emosi pun merobek-robek buku lagu anak milik Jiang dan kemudian memukulinya. Tetapi itu tak mengubah sedikit pun peduliannya, sehingga ia tetap pergi meninggalkan Duan. 是不会明白的。喝酒就不必了，咱们就直接去吧。 Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit, setibanya Jiang di Gunung Lima Jari, ia sangat yakin karena di sana terdapat patung Buddha Agung yang seperti dijelaskan oleh gurunya. Lalu dengan susah payah ia pun memanjat tebing yang curam itu, hingga tiba di puncak suatu tempat indah yang dipenuhi oleh bunga teratai. Dari sekian banyaknya bunga, hanya satu yang memiliki warna berbeda, dan dugaannya tepat.
bahwa ternyata itu adalah tempat di mana Sun Wukong dikurung. Berbeda dengan apa yang digambarkan gurunya, di sini Wukong bersikap sangat ramah kepada Jiang. Ia mengatakan kalau kebencian di dalam hatinya sudah lama hilang dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan. Lalu dengan senang hati ia ingin membantu Jiang dalam menjinakkan siluman babi. Ia menyuruh Jiang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu yang dikenal sebagai tapi suci. Dengan benda itu ia dapat menjinakkan siluman babi. Tetapi ternyata Jiang tidak mudah untuk ditipu. Ia menyadari kalau jimat itu adalah sebuah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menjaga Wukong. Seketika Wukong pun berubah 180 derajat yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai siluman yang sangat berbahaya. Secara paksa ia mencoba keluar dari tempat itu yang membuat dirinya terkena siksaan cambuk dari kekuatan Sang Buddha. Jiang lalu menasihatinya, jika Wukong bersedia membantunya untuk menjinakkan siluman babi, maka dengan sendirinya kebaikan akan tumbuh di dalam jiwanya, sehingga suatu saat ia bisa keluar. Di tempat ini awalnya Wukong menolak, tetapi ia berubah pikiran setelah Jiang memberinya sebuah pisang. Wukong lalu menjelaskan bahwa siluman babi ini sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar rembulan. Dengan cara itu, ia bisa memancing siluman babi ke tempat ini. Tetapi masalahnya di sini tak ada wanita. Namun tak disangka Duan datang dan sukarela berniat untuk membantu Jiang. Meskipun Jiang masih terlihat kurang senang dengan kedatangannya, ia pun tak punya pilihan lain. Duan yang tak bisa menari pun diajari beberapa gerakan oleh Wukong. Singkat cerita, di bawah cahaya rembulan, Duan menari sembari diiringi musik oleh Jiang. Dari sinilah akhirnya Jiang menyadari bahwa Duan tidak seburuk yang ia pikirkan dan sedikit menyesali perkataan kasar yang sebelumnya. Akhirnya siluman babi itu pun terpancing untuk datang ke tempat itu. Wukong lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang dan dengan sihirnya ia berhasil mengubah wujud siluman babi itu menjadi babi kecil yang menggemaskan. Kini dengan mudah Duan pun bisa memasukkan siluman itu ke dalam kantong ajaibnya. Setelah semua itu usai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jiang. Ia memberikan cincin kepada Jiang sebagai bukti perasaannya. Namun lagi-lagi sayangnya Jiang yang masih berharap menjadi biksu bersikeras menolaknya. Bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri. Duan pun merasa sangat patah hati. Ia akhirnya sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan. Dan kini ia tidak akan berharap lagi ketika mereka akan berpisah. Wukong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan yang terhalang oleh teratai putih. Jiang yang bersimpati pun mencabut teratai itu. Tetapi ternyata itu adalah sebuah segel yang sebenarnya. Alhasil tempat itu pun runtuh dan kini Wukong berhasil terbebas. Wukong menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh Jiang. Jiang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada Sang Buddha yang membuat Wukong semakin emosi. Ia menyiksanya dengan mencabuti rambut Jiang sehingga membuatnya botak. Tak lama setelah itu datanglah 3 pembasmi siluman yang sebelumnya, yaitu Kesatria Hewan Buas, Kesatria Kaki, dan Kesatria Pedang. Pada awalnya Wukong diremehkan karena perawakannya yang sangat kecil. Mencoba unjuk kebolehan, Kesatria Hewan Buas maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya. Tetapi dengan mudah Wukong dapat menghabisinya dan malah memakan kesatria itu hidup-hidup. Giliran Kesatria Kaki yang menyerangnya menggunakan injakan telapak kaki raksasa. Pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu dapat mengalahkan Wukong. Namun karena tubuh Wukong yang terlalu keras, kakinya pun malah berlubang.
Terakhir, kesatria pedang membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil. Dengan mantra yang ia hafalkan, pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat ke arah Wukong. Wukong lalu menangkap pedang itu, namun ia malah ikut terlempar ke udara. Kesatria pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan seluruh pedangnya dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Lagi-lagi dengan mudah Wukong bisa menghindari semua serangan itu. Lalu kesatria menyatukan seluruh pedangnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Meskipun Wukong gagal menangkisnya menggunakan tongkat sakti, tetapi dengan tubuhnya yang sangat keras, pedang itu pun malah hancur berkeping-keping. Kemudian Wukong mendekat dan langsung membakar para pembasmi siluman itu hingga hancur menjadi debu. Kini tersisa Jiang sendirian yang akan dihabisi oleh Wukong. Tetapi kemudian Duan datang dan langsung menantang Wukong. Sayangnya apa daya level mereka terpaut terlalu jauh. Duan menerima serangan fatal dari Wukong yang membuatnya harus meregang nyawa. Di saat-saat terakhir, Duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai Jiang. Jiang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada Duan. Terakhir, Jiang mengabulkan keinginannya yang selalu diminta oleh Duan, yaitu melakukan sebuah ciuman. Di sampingnya, Jiang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah Duan perbaiki. Jiang lalu membacanya dan seketika seluruh lukanya pun sembuh. Serta Jiang diselimuti oleh cahaya Sang Buddha dengan doa yang ia panjatkan. Patung Sang Buddha pun bangkit kembali. Tetapi Wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan. Tidak berhenti sampai di sana, di angkasa Sang Buddha Agung muncul dan menyerang Wukong dengan jurus tapak Buddhanya. Wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga berubah ke wujud kera raksasanya. Tetapi nampaknya meskipun ia kera sakti, sangat mustahil menahan serangan sekuat itu.